menghadapi lagi sorting ya di salah satu metode searching ini ya. Nah, mungkin untuk perkuliahan yang pertama kita mulai dari yang pencarian beruntun ya. Nah, kita ketahui bahwa pencarian beruntun atau disebut sebagai sequential search ya, ini dapat dilakukan pada data yang belum terurut ataupun yang sudah terurut ya. Jadi datanya itu dalam bentuk acak ataupun yang sudah terurut bisa dilakukan dengan metode sequential search ini ya. Nah, selain itu ya, metode pengurutan atau metode pencarian beruntun ya, ini dilakukan dengan melakukan penelusuran satu persatu data sampai data yang dicari itu ditemukan ya. Jadi dia itu akan menelusuri setiap panjang dari array ataupun tabel ya, ataupun array of record. Dia akan mencari satu persatu data sampai data tersebut ditemukan ya. Nah, jika data tidak sama, jadi kalau misalnya kita mencari data nilai tertentu, ya kita cari di dalam list tabel tersebut ya. Nah, jika data penelusuran yang dilakukan itu tidak sama, maka penelusuran akan dilakukan kembali ya. Sampai jika data tersebut sama, ya, maka penelusuran akan dihentikan. Ya, berarti data yang dicari itu adalah ditemukan ya. Jadi konsep sequential search ini adalah mencari secara beruntun ya. Jadi secara sekuensial ya, kita mencari data yang ingin kita cari ya. Kalau kemarin kita sorting itu mengurutkan, sedangkan searching ini kita mencari ya. Misalkan contoh sederhana, kalau analogi dari searching itu kalian selalu menggunakan mesin search engine seperti Google ya, misalnya mencari judul film ataupun halaman web tertentu ya, nanti secara otomatis akan ditampilkan ya, data yang diinginkan oleh kalian ya. Nah, kurang lebih dalam implementasi sequence searching itu seperti itu ya. Nah, ini salah satu metode dari sequential search ini ya. Nah, nah ini misalkan ya di dalam sequential search ini, nah ini ada tabel dari mahasiswa, yang isi dari tabelnya itu ada NIM, ada nama, dan juga ada nilainya ya. Nah, misalkan kalau saya ingin mencari mahasiswa dengan namanya Agil Nopiantri ya, nah maka nanti algoritma itu akan mengecek satu persatu nama dari setiap mahasiswa ya. Misalnya saya cari berdasarkan atributnya itu adalah NIM dan nama. Misalnya ya, NIM-nya si Agil ini adalah 1902120 ya. Nah, kalau di dalam urutan data ini kan datanya tidak berurut ya, tidak berurut secara ascending maupun descending. Nah, ini masih bisa dilakukan ya, kita menelusuri satu persatu datanya sampai nanti diketemukan. Ya, kalau misalnya diketemukan NIM dan nama yang dicari itu sesuai dengan yang kita maksud, ya maka nanti akan menampilkan data tersebut ya. Nah, ini konsep dari pencarian berurutan atau sequential search ya. Nah, untuk lebih mudahnya lagi di sini, kalau supaya lebih paham, sebenarnya kalau sequential search ini tidak terlalu banyak konsep ya. Ini kita akan coba melihat bagaimana algoritma dari segi codingannya ya. Nah, ini akan berguna bagi kalian nanti kalau tugas yang array of record mahasiswa ya, juga ini bisa diimplementasikan ya. Misalkan nanti kalian mencari data mahasiswa dan menampilkan nama dan nilainya ya. Nah, ini oke, saya pindah dari slide, sudah muncul online GDB kalian. Sudah. Ya. Nah, ini algoritmanya seperti ini ya. Jadi kita pertama kita tambahkan dulu beberapa library dari C ya.
Nah, kita tambahkan dua buah library, yaitu stdlib dan string ya, yang nanti fungsi string ini untuk mengambil data dari ini, ada beberapa menggunakan string to copy ya yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita membuat array of record ya, tipe data structure ya, tipe data bentukan ya, kita tulis type def ya, struct ya. Nah, di sini kita tambahkan nama dari ininya adalah nilai matkul, misalkan MHS ya. Nah, ini misalkan ya. Nah, ya di sini kita tambahkan misalnya tipe datanya ya. Kita tambahkan ini sesuai yang contoh tabel tadi ya, misalnya kita pesan char name ya. Name ini kita jadikan dia karakter ya. Nah, di sini kita masukkan juga char nama ya. Di sini nama juga panjangnya sama. Kita isikan saja 50 ya. Karakter ya. Dan float ya, kita isikan nilai ya. Nah, ini contoh sederhana dari pembuatan tabel ya. Jadi nanti kalau kalian belajar mata kuliah basis data ya, nah itu akan dijelaskan lagi bagaimana mengkoneksikan pemrograman ke dalam suatu, menyimpan datanya ke dalam basis data. Tapi kalau di sini kita menggunakan array of record ya. Nah, kita namakan ini ya, array of recordnya nilai matkul mahasiswa. Nah, nilai matkul mahasiswa kita inisialisasikan jadi sini tabel misalkan nilai matkul MHS katakanlah ya. Kita isikan saja isinya di sini, panjangnya itu adalah 5 ya. Jadi kita jadikan dia sebagai array ya. Jadi di dalam tumpukan array ya, kita isi sebanyak 5 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang selanjutnya itu kita buatkan terlebih dahulu untuk mengisi data ya. Di sini kita buat isi data. Kita buatkan prosedur ya. Isi data nilai HS aja ya. Nah, di sini kita isikan isi data nilai mahasiswa, di mana di sini dia bisa menerima data ya, integer. Nah, ini kita isi char name-nya ya, ini untuk data array dari stringnya ya, char nama ya, dalam bentuk string, dan juga float nilai ya. Nah, di sini kita perintah string to copy ya. Nah, di sini yang kita isi itu adalah tabel nilai mahasiswa. Kita isikan dengan i ya. I ini adalah untuk kontak si lainnya dot name ya. Dan di sini kita isi juga dengan name ya. Nah, selanjutnya juga sama, string to copy. Nah, di sini kita isikan tabel nilai mahasiswa untuk mengisi. Nah, ini untuk mengisi nama ya. Nama. Dan yang terakhir ini untuk mengisi nilainya ya. Kita isi dengan nilai sama dengan, di sini kita pilih nilai itu nah, jadi seperti ini ya.
Nah, kita isikan dia untuk yang nilai dengan nilai ya. Nah, di sini kita sudah membuatkan program untuk inisialisasi datanya ya, dan juga inisialisasi untuk mengisinya ya. Yang selanjutnya di dalam program main kita, di main program kita itu kita masukkan logikanya di sini ya. Kita hapus dulu ini, tambahkan saja ya di sini jar NIM, kita masukkan NIM nama mahasiswa yang akan kita cari ya. Nah, misalkan di sini panjangnya itu adalah 50 ya. Kita inisialisasikan untuk counter in i ya, dan kita tulis ketemu sebagai boolean ya di sini. Nah, yang perlu kita lakukan di sini, kita akan mengisi ya data-data mahasiswa tersebut terlebih dahulu ya. Nah, isi data nilai mahasiswa kita isi ya. Nah, di sini pertama seperti yang contoh di slide ya. Untuk data yang pertama kita isikan datanya misalnya. Sini NIM-nya itu tadi si 96676 misalnya katakanlah yang tadi ya. Di sini kita isi dia dengan tiara namanya ya, tiara misalkan katakanlah. Di sini kita isi dengan nilainya, katakanlah nilai akhir ya 6475 misalkan ya. Nah, ini kita buat lagi untuk yang data kedua ya. Di sini kita isi dengan misalkan ya. Nah, di sini misalkan data yang kedua, misal mahasiswa yang kedua ya. Di sini kita namakan misalnya misalnya di sini namanya Rival Swandi katakanlah ya. Karena nilainya di sini 75,11 katakanlah ya. Seperti ini. Yang kedua si data mahasiswa misalnya. Yang kedua ini untuk contoh misalkan kita kan pesan datanya 5 ya. Nah, di sini kita isi yang kedua misalnya sesuai dengan yang di data yang di slide. Nah, di sini kita tambahkan misalkan Agil. Nah, misalnya di sini selanjutnya data yang ketiga, data yang keempat ya kita isi misalnya karena seperti ini ya. Dia soal Difta misalkan katakanlah Setiandi katakanlah. Nah, seperti ini. Nah, ini selanjutnya data yang terakhir ya. Nah, di sini data yang keempat ya kalau di sini, tapi di sini datanya itu adalah data yang kelima ya, 1904 misalnya 397. Nah, di sini namanya misalnya nah, 6,70 misalkan nilainya seperti ini ya. Kita mengisi datanya terlebih dahulu ya. Jadi setelah isi datanya dilakukan ya sebanyak 5 data ya. Nah, selanjutnya kita mengisi data yang mau dicari ya. Misalnya untuk copy kita isikan di sini ingin mencari itu adalah yang dicari ini sesuai, misalnya yang mau dicari itu adalah si Agil ya.
Katakanlah contohnya seperti ini ya. Nah, ketemu misalkan sama dengan kita set ketemu itu 0 ya sebagai boolean awal, bahwa ketemu itu berisi 0 artinya dia berisi false ya, dan nilai i sebagai counter itu kita set sebagai 0 ya. Nah, di sini kita akan melakukan pengulangan ya. Nah, di sini menggunakan while ya, artinya syarat ini harus terpenuhi ya ketika akan melakukan pengulangan ya. Nah, di sini logikanya itu ada dua persyaratan yang harus terpenuhi. Kita ingin melakukan carian, yaitu nilai i harus kurang dari 5 ya, artinya kurang dari panjang dari si array-nya ya, dan ketemu ini sama dengan 0. Artinya pencarian akan dilakukan selama si nilai counternya itu tidak lebih dari panjang nilai array-nya, panjang indeks array-nya ya, dan si boolean ketemunya itu berisi nilai false ya, atau si data yang dicari itu belum ditemukan, maka dia akan melakukan looping ya, pengulangan. Nah, ini untuk membandingkan ya, dan di sini ada kondisi ya. Nah, di sini ada kondisional ya. Ya, jika ya, nah di sini kita akan bandingkan ya. Jadi ini fungsi membandingkan string di dalam bahasa C ya. Kalau di dalam bahasa C kita menggunakan strcmp ya. Di sini kita tulis tabel nilai mahasiswa ya, kita isi i ya, titik nim yang di yaitu kita isi dengan nim ya, koma, nah nim cari ya sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kalau datanya yang dicari itu kita ketemu ya, kita set dia jadi 1 ya. Jadi ini pembandingan ya. Jadi ini membandingkan string. Ya, jadi yang kita carikan itu adalah nim ya. Kalau nim ini adalah fungsi dari bawaan si C ya untuk mengecek nilai string. Kalau nanti di sini resultnya itu dia sama dengan 0, dalam artian dia menghasilkan suatu nilai sama gitu ya, maka ketemu kita set dengan ketemu kita set dengan 1 ya. Nah, di sini kita kasih kondisional lain. Kalau tidak ya, nah ketemu itu tidak kita akan set 1, tapi i yang ini akan kita tambahkan. Jadi kalau misalnya nilai yang ditemukan itu tidak sama, berarti kita masuk yang kedua ya, berarti kita akan menambahkan counternya untuk maju ya. Nah, di sini yang selanjutnya ini kita buat untuk mencetaknya ya. Di sini kita buat untuk mencetaknya. Jika di sini ketemu sama dengan 1, artinya nilai yang ditemukan sesuai ya. Sini kita cetak. Nah, di sini kita cetak ya. Pertama itu adalah nim ya. Misalkan nim isi dengan
%s ya. Lalu kita enterkan nilai ini ya. Ya. Artinya ini itu adalah tabel matkul mahasiswa, kita isi dengan kita isi dengan NIM ya. Nah, ini kita kopikan saja. Ini nama tabel kedua kita isi di sini dengan nama ya. Nah, di sini selanjutnya selain nama itu kita berikan nilai ya. Nah, nilai ini kita isi dia dengan float ya. Bukan lagi string tapi 2 koma di setelah float ya. Di sini ya. Setelah 2F ya. Nah, di sini kita isi di sini bukan name lagi tapi nilai. Ya. Nah, di sini kita kasih perintah else. Ya. Ya. Nah, di sini else ya. Nah, else di sini kalau misalnya datanya tidak ketemu maka akan keluar teks pesan ya, itu tulisan tidak ditemukan. Misalnya kita tulis seperti ini misalnya ya. Nah, oke. Nah, datanya seperti ini yang kita coba run. Oh, sebentar. Oh ya. Ini harusnya koma ya. Nah, kalian lihat di sini begitu di run muncul ya data yang dicari ya, karena kita di sini mencari itu adalah 119.02120 dengan nama mahasiswanya itu adalah Agil Noviantri, maka nanti akan ditampilkan data yang dicari ya. Nah, coba kalau kita ganti di sininya misalnya 21. Nah, maka data mahasiswa yang dicari tidak ditemukan karena di sini tidak ada di dalam record data NIM tersebut ya. Nah, ini contoh dari implementasi searching ya, pencarian dengan menggunakan metode sequential search ya. Jadi sequential search itu di sini kuncinya kita melakukan pengulangan, menelusuri dari panjangnya array atau array of record. Kebetulan array of record-nya di sini kita tampilkan itu adalah sebanyak 5 ya. Nah, jadi dia menelusuri sebanyak panjang array of record ya. Nah, jadi di sini juga ada syarat kita berikan suatu boolean ya, dengan tipenya itu adalah integer ya, karena di dalam bahasa C tidak ada tipe data boolean, jadi kita buat menggunakan integer ya. Kita gunakan di sini kita set dulu nilai awalnya itu adalah 0 ya. Nah, di sini selanjutnya melakukan kondisional. Kita menelusuri setiap data dan membandingkan ya data NIM tersebut dengan data NIM yang dicari ya. Kalau NIM yang dicari itu sama dengan NIM yang ada di dalam data record, maka nanti boolean akan kita set, ketemunya akan kita set menjadi 1 ya. Kalau tidak, maka si counter increment akan terus ditambahkan ya. Nah, jadi kalau di sini keluar ketemunya 1, maka pengulangan akan dihentikan karena ini syarat sudah tidak lagi memenuhi ya. Maka ketemu sudah bukan lagi 0 tapi sudah jadi 1, maka pengulangan akan dihentikan dan dia akan mencetak nilai di dalam
line 5 ini ya, line di kondisional ini, karena nilai ketemu sudah jadi 1 ya, jadi nanti dia akan mencatat NIM, nama, dan juga nilainya ya. Nah, kalau tidak ditemukan, misalnya data yang dicari kita di looping sampai selesai, sampai si looping ini, si increment datanya itu, si kontaknya itu sudah lebih daripada panjang array-nya, panjang si tabel nilai mahasiswa tadi, dan ketemu masih 0, ya maka masuk ke dalam kondisional yang kedua ya. Data mahasiswa yang dicari tidak ditemukan ya. Nah, itu ya untuk contoh pencarian dengan menggunakan metode sequential search ya, atau pencarian secara beruntun ya. Oke, sampai oke ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tadi kita ulang lagi saja. Jadi di sini kalau misalkan yang dicari itu adalah data si Agil misalnya ya. Di sini yang kita cari itu data 190 NIM-nya ya 2120. Kita cari berdasarkan NIM ya. Misalnya di sini karena NIM itu yang paling unik ya. Nah, di sini kita cari ya. Nah, kita telusuri satu persatu data dari array ini ya. Nah, kita mulai dari indeks yang ke 0 misalnya. Apakah NIM-nya sama enggak, kita bandingkan ya. Kalau misalnya NIM-nya tidak sama, maka akan pengulangan dilakukan lagi. Yang kedua kita cek juga ya. Nah, di sini apakah NIM-nya sama atau tidak? Ternyata tidak, ya, maka pengulangan akan dilakukan lagi. Pas ketemu di yang ketiga, ya misalnya data yang dibandingkan NIM-nya dengan NIM yang ada di dalam record dan NIM yang kita cari ternyata sama, match, ketemu ya, maka pengulangan akan dihentikan dan nanti akan menampilkan data yang dicari ya. Sampai sini bisa dipahami ya untuk yang pencarian berurutan sequential search ya. Halo yang lain gimana? Paham ya? Mudah ya, paling mudah untuk yang pencarian beruntun ini ya, untuk mencari datanya ya. Nah, ini untuk yang sequential search, dan juga algoritmanya itu sangat pendek ya, sangat mudah dipahami ya. Boleh ditayangkan yang itunya Pak Angga, yang source code-nya yang tadi. Yang source code-nya. Saya tambahkan. Ini Pak. Oke. Baik ya, seperti saya coba menambahkan ya. Saya menyoroti, perhatikan baris 51, I sama dengan I plus 1 ya. Oke ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara, ada banyak jenis algoritma sequential search ya. Anda baca di buku skemanya, tapi prinsip utamanya sama gitu kan ya. Prinsip utamanya sama. Apa itu prinsip utamanya? Lihat baris 43. Baris 43 itu kalau kita naratifkan, ini kan sudah pseudocode ya, bahkan sudah source code ya. Kalau kita naratifkan baris 43, konsep pencarian sekuensial itu adalah selama bukan elemen terakhir dan belum ketemu gitu ya. Selama bukan elemen terakhir dan belum ketemu gitu kan ya. Itu kayak gitu. Atau ada cara, kalau ini kan menggunakan variabel boolean ya Pak Angga ya, sistem boolean caranya. Atau ada sistemnya selama bukan elemen terakhir dan bukan yang kita cari, nah, yang kita tinjau, ada caranya seperti itu, lakukan maju gitu kan ya. Jadi kalau cara pakai cara menggunakan model boolean seperti ini itu adalah selama i-nya kurang dari 5 gitu kan ya, dan belum ketemu ya, ketemu sama dengan 0 itu kan maknanya belum ketemu gitu kan ya. Maka apa yang dilakukan di sini diperiksa. Nah, kalau misalkan NIM cari tidak sama dengan 0 itu artinya belum ketemu. Selama belum ketemu maju terus gitu. Selama belum ketemu maju terus gitu. Nah, jadi yang akan menyebabkan berhenti itu adalah akibat ketemu atau sudah elemen terakhir. Itu begitu logikanya ya. Nah, maka cara ini Pak Angga boleh ke yang itu, ke slide yang tadi. Nah,
slide-nya itu yang PP. Nah, ya. Jadi di sini kalau kita misalkan, jadi ini yang menyebabkan maju itu kan selama belum ketemu dan bukan elemen terakhir ya, ketemunya sama dengan 0 itu belum ketemu gitu kan ya maknanya ya. Jadi ketika ketemunya 1 itu selesai si pengulangan itu. While itu kan begitu ya, selama belum dipenuhi terus dikerjakan. Tapi setelah dipenuhi berhenti gitu. Nah, itu yang dimaksud gitu kan ya. Jadi selama belum ketemu dan bukan elemen terakhir, ada caranya seperti itu. Kalau di sini kan artinya selama belum ketemu dan bukan elemen terakhir gitu. Atau selama belum elemen terakhir dan yang kita lihat itu bukan yang kita cari gitu. Kalau yang kita lihat bukan kita cari, maka lakukan maju. Nah, jadi II plus 1 itu maknanya maju. Maju terus gitu sampai ketemu atau elemen terakhir. Nah, makanya begitu ketemu 19.02.120 itu artinya ketemunya 1. Nah, baru berhenti pengulangan. Nah, yang menyimpulkan ketemu tidaknya ada if yang di luar gitu kan ya. Ini 2 if sistemnya ya. Ada if di dalam pengulangan dan ada if setelah pengulangan. Begitu ya. Nah, jadi nanti bisa Anda analisis kelemahannya apa gitu kan ya. Begitu tambahannya Pak Angga. Ya. Oke, nah itu ya. Jadi algoritma dari pencarian beruntun ya tadi ya ditunjukkan di dalam shortcode ya, artinya kita mencari ya sepanjang batas seperti yang disampaikan oleh Pak Jajang selama nilai si counter i-nya itu bukan dari nilai indeks yang terakhir ya, dan si ketemu itu masih belum kita set belum 1 ya, artinya masih 0, artinya belum, data yang dicari belum ditemukan, maka pengulangan akan terus dilakukan. Tapi ketika data yang dicari itu sama ya dengan data yang ada di dalam record, maka pengulangan akan dihentikan dan data akan ditampilkan ya. Nah, konsep dari pencarian beruntun atau sequential search ya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu kita bahas ya sebentar. Kita bahas metode pencarian yang kedua ya. Yang metode pencarian yang kedua ini adalah metode binary search ya, atau kita sebut binary searching ya, atau pencarian bagi 2 ya. Nah, di sini untuk pencarian bagi 2 atau pencarian biner atau binary search ya, hanya dapat dilakukan pada data yang sudah terurut. Nah, ini perbedaannya antara binary search dengan yang tadi sequential search. Kalau sequential search kita bisa melakukan pada data yang sudah terurut atau data yang belum terurut ya. Tapi pencarian bagi 2 syarat mutlaknya itu datanya harus diurutkan baik secara scanning maupun secara descending ya. Nah, selain itu proses pencarian didasarkan pada kelompok bagian mana dari array tersebut yang lebih memungkinkan bilangan yang dicari berada sesuai dengan urutan besar nilai dari elemen array ya. Nah, jadi nanti ada panjang array ini. Misalnya kita punya data panjang array-nya 10. Nah, datanya itu tadinya belum terurut, kita urutkan dulu ya. Nah, setelah itu kita mencari dari setiap bilangan data tersebut. Misalkan data yang dicari itu 80. Nah, 80 ini ada di kelompok data sebelah mana sih? Nah, ini kita dari panjang elemen array itu akan dibagi 2 ya. Jadi akan di split. Nanti misalnya 10 itu jadi 55. Nah, di 5 sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Nah, nanti data yang dicari misalkan katakanlah 80 itu nanti masuk di elemen yang kemana sih? Apakah di kelompok yang kiri atau kelompok yang kanan ya. Nah, untuk lebih mudahkannya di sini nanti ada ilustrasinya ya. Nah, misalnya saya punya data array-nya seperti ini ya. Ini data acak yang masih belum terurut ya. Yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk langkah menggunakan metode bagi 2 ini, kita urutkan dulu data yang masih acak ini ya. Nah, kita misalnya di sini ingin mencari data yang kita cari itu adalah 80
9 ya. Maka proses yang perlu kita lakukan tadi ya, kita mengurutkan terlebih dahulu langkah ke-1 ya. Jadi dari data yang acak ini kita sorting dulu. Nah, ini metode sortingnya nanti akan dibahas pada algoritmanya ya. Nah, di sini kita lakukan dulu pengurutan terlebih dahulu ya, metodenya ya. Nah, di sini bisa menggunakan model sorting yang kemarin sudah kita bahas ya, tapi nanti di contoh algoritma itu datanya secara hardcode diurutkan terlebih dahulu ya. Nah, misalkan yang kita cari itu datanya 89. Setelah diurutkan 89 itu kan berada di rentang yang sebelah kanan ya dari banyaknya data ini, dari 10 data ini ya. Nah, langkah yang kedua sebentar. Nah, jadi ini tabel ini kita masih anggap satu kesatuan yang utuh ya, di mana tabel ini berisikan data yang terurut ya. Jadi ini masih satu kesatuan ya. Ini belum kita pisahkan ya. Nah, langkah yang selanjutnya kita membagi 2 buah tabel tadi ya. Kita potong tabel ini. Nah, jadi di sini ada kelompok kiri dan di sini ada kelompok kanan ya. Nah, pertama tabel kita bagi menjadi 2 ya. Karena konsep binary search itu adalah pencarian bagi 2, jadi kita membagi data tabel tersebut menjadi 2 ya. Nah, dicek nilai paling kanan subbagian kiri ya. Kita cek di sini. Ya, nah di sini kita cek ya. Nah, nilai paling kanan subbagian kiri ya, kita cek ya. Data yang dicari kan 89 ya. Nilai bagian kanan subbagian yang paling kiri ya. Kita cek terlebih dahulu ya. Jika nilai yang dicari itu adalah nilai yang dicari kan 89 ya. Nah, di sini apakah 89 lebih dari atau sama dengan nilai paling kiri yang subbagian yang kanan ya. Jadi pertama kita cek dulu si 89, yang kedua itu kita cek juga nilai dari subbagian kiri dari bagian yang kanan, yaitu 89 dan juga 24. Nah, kalau di sini akan dicek ya, apakah 89 kurang dari 28. Nah, kita akan mengecek di sini apakah 89 kurang dari 28, tidak kan ya. Nah, yang di sini kita akan cek ya, apakah 89 lebih dari sama dengan 34. Betul ya, karena 89 ini ada di posisi paling kanan, maka yang kita cari itu akan masuk ke yang sebelah kanan yang akan kita telusuri, yang sebelah kiri tidak akan kita telusuri ya. Nah, ini syaratnya seperti ini, jika nilai dicari lebih dari sama dengan nilai paling kiri subbagian kanan, ya nilai paling kiri subbagian kanan ini ya. Jadi nilai kiri dari kelompok kanan adalah ini ya. Jadi kalau misalnya yang tadi data 89 lebih dari 34, ya betul, maka akan dicari pada subbagian kanan. Sebaliknya, ya kalau data yang kita cari ternyata kurang dari nilai dari subbagian kanan dari, atau nilai paling kanan, nilai paling ujung dari subbagian kiri ya, atau yang di sini 28 ini. Ya kalau misalnya 89 kurang dari 28 ternyata tidak, ya kita tidak akan mencari yang sebelah kiri. Ya, tapi kalau misalnya nilai yang dicari lebih kecil daripada 28, maka akan dilakukan pencarian di sebelah kiri. Data yang sebelah kanan tidak akan dilakukan ya. Nah, ini karena data yang dicari kebetulan 89 itu ada di kelompok data kanan ya, maka penelusuran akan dilakukan hanya di bagian kanan saja ya. Nah, jadi langkah yang ketiga juga sama ya, kita bagi lagi. Nah, jadi yang tadi tabel kelompok kanan kita bagi 2 kembali ya. Kita bagikan lagi menjadi 2 bagian ya.
dan kita bandingkan datanya ada di sebelah mana nih, sama apakah kita bandingkan juga nilai yang dicek nilai paling kanan subbagian kiri ya, nilai paling kanan subbagian kiri itu adalah yang ini ya, dan yang selanjutnya nilai paling kiri subbagian yang kanan. Jadi kita bagi kelompok ini kelompok kiri ya, ini kelompok kanan. Nah, kita cek juga yang kiri ini nilai paling kanan ya. Nilai kanan dari bagian kiri ya, dan di sini adalah nilai kiri dari bagian kanan ya. Nah, ini kita cek ya. Sama seperti yang tadi konsepnya ya. Kita bandingkan si 89 kok yang di sini apakah kurang dari 89 di sini apakah kurang dari 67? Ya, kalau ternyata tidak, maka kita tidak akan menelusuri di yang sebelah kiri ya. Nah, sebaliknya di sini kita cek apakah 89 lebih dari sama dengan 67. Ternyata betul, maka kebetulan karena data yang dicari 89 ada di sebelah kanan, berarti kita telusuri yang sebelah kanan ya. Nah, syaratnya sama seperti yang tadi ya. Nah, jadi kita abaikan yang sebelah kiri, kita telusuri yang sebelah kanan ya. Nah, data yang dicari adalah 89 ya, maka pencarian akan dilakukan pada bagian subbagian kanan ya. Nah, langkah keempat sama lagi kita membagi dua ya. Selanjutnya kita bagi lagi dua, tabel ini menjadi yang tadinya data yang sebelah kanan itu ada 3, kita bagi 2 lagi ya. Jadi kita akan mengecek sama ya. Di sini kita cek lagi ya. Kita akan melakukan pengecekan lagi ya nilai-nilai ujungnya ya. Apakah di sini yang pertama itu apakah data yang dicari 89 lebih dari atau sama dengan 89 ya, maka akan melakukan penelusuran di sebelah kanan. Kebetulan ini betul. Sedangkan yang di sini itu adalah apakah 89 data yang dicari kurang dari sama dengan 67, ternyata salah ya, maka akan dilakukan penelusuran di yang sebelah kanan ya. Nah, data yang dicari adalah 89, maka cari akan dilakukan pada subbagian kanan, dan kebetulan ditemukan ya, maka data yang dicari sama dengan data yang ada di dalam record ya, maka pengulangan akan dihentikan, proses pencarian tidak akan lagi dilakukan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kebetulan datanya sama, data yang dicari ditemukan, jadi pengulangan akan dihentikan ya. Nah, itu proses pencarian bagi dua ya. Jadi kita melakukan pembagian pada setiap elemen dari array-nya ya, untuk mempersempit ruang pencarian. Ya, tadi kalau sequential search kan kita lakukan pencarian satu persatu tuh. Itu kalau datanya sedikit, tapi kalau datanya bayangkan kalau datanya lebih dari 100 ya, kita akan melakukan proses iterasi yang memakan waktu yang lama ya. Sedangkan kalau pencarian bagi dua kita divided, kita split data itu berdasarkan panjang array-nya, kita telusuri berdasarkan posisi dari data yang dicari ini apakah ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri ya. Kalau nanti kita telusuri lagi, kalau ketemunya di sebelah kanan, maka akan terus dibagi sampai ketemu elemen yang terkecil sampai data tersebut ditemukan ya. Nah, itu konsep pencarian bagi dua atau kita sebut sebagai binary search ya. Nah, ini untuk algoritmanya ya. Ini kita kopikan saja ya. Ini untuk yang algoritma dari proses pencarian ya. Kalau di sini saya menggunakan data dari si
array-nya itu adalah data yang ini ya, data yang sudah terurut misalnya. Ini masih saya gunakan secara hardcode ya, karena kita fokus pada metode pencariannya saja ya. Untuk sortingnya itu kita tidak akan bahas, jadi kita asumsikan bahwa data ini sudah terurut. Nah, tadi datanya berapa saja? Halo mahasiswa, ada yang tahu data yang sudah terurut dari tabel tadi? Halo? 15, 15, berapa terus? 18, 18, terus 23, 23, ya terus 28, 28, ya terus 28, 28, ya 34, 34, ya terus 67, 67, ya 67, 67, ya terus 89, 89, ya 98, Pak. Udah. 8 ya. Betul ya, ada 10 ya datanya. Oke. Ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita buat suatu beberapa variabel ya. Nah, di sini in, jadi untuk kontaknya ya, in j ya, koma, kita pilih bil cari ya, pilih k, kita pilih ketemu ya. Nah, di sini ada kontak i, j bilangan yang dicari, dan bolehan dan nilai k itu untuk membagi dan ketemunya ya. Ini kita set i, itu nilai awalnya itu kita gunakan 0 ya. Ini adalah nilai awal, indeks awal dari sepanjang array, dan j itu sama dengan 9 ya. Ini kita sebut saja sebagai batas kiri ya. Ini kita sebut sebagai batas kanan ya. Kita cari di sini bilangan yang kita cari misalnya. Nah, bilangan yang kita cari katakanlah 89 ya. Nah, kita set ketemu sama dengan 0 ya. Nah, di sini bolehan ketemu kita set 0 ya. Nah, logikanya ini kita hampir sama seperti yang tadi ya, dari syarat si while-nya. While untuk melakukan penelusuran kita gunakan penggunaan while. Di sini kita akan lakukan semacam kondisional ya, di dalam while-nya ini. Selama ya tadi hampir sama ya, selama ketemu itu nilainya 0 ya, dan si i itu nilainya kurang dari j, artinya batas kiri atau batas awal kurang, kita sebut saja batas awal lah ya, batas akhir ya, batas awal kurang dari batas akhir, maka pengulangan akan dilakukan. Nah, di sini kita bagi dua. Nah, di k ini ya kita bagi dua, mana nilai i ditambahkan dengan j, kita split ya, kita bagi dua kan ya. Nah, di sini kita lakukan kondisional, bukan kondisi ya. Nah, di sini kita lakukan kondisi jika si tab in-nya itu adalah kita isi ya k ya. Sekarang si tab in-nya itu diisi oleh nilai k ya, sama dengan bilangan yang dicari ya. Nah, jadi kita cek ya, apakah nanti kalau misalnya data yang dicari ini tiba-tiba ada di tengah-tengah ya, maka kita set ketemu itu jadi sama dengan 1 ya. Nah, di sini else ya. Nah, di sini else ya, itu kita isikan ya. Di sini kita isikan ya, jika tab in ya
Kalau tidak ketemu, ya misalkan tab in K, ya tab in K itu lebih dari bilangan yang dicari, ya maka nanti si nilai si J itu kita akan kurangi, ya. Jadi ini ubah batas kanan. Ya. Else, ya. Maka sini dengan I sama dengan K plus 1. Artinya ini kita akan ubah batas kirinya. Ya. Nah, ini. Lalu di sini kita akan mencetak nilainya. Ya. Jika ya ketemunya tersebut dengan true, ya di sini kita cetak si nilainya. Misalnya data cari yaitu adalah misalnya kita tampilkan pesannya D, ya ini ditemukan ada pada array index ke, ya, nah di sini D kita isikan ya dia dengan n, ya. Di sini kita isi dengan bilangan yang dicari dan indeksnya indeks keberapa, ya, atau i-nya, ya. Nah, seperti ini, ya. Else, ya, kalau tidak, maka di sini printf, kita keluarkan pesan data tidak ditemukan. Ya, nah seperti ini, ya. Jadi data yang kita akan mengecek terlebih dahulu, ya, di sini apakah selama ketemu 0 artinya false dan batas awal kurang dari batas akhir, kurang dari sama dengan batas akhir, maka pengulangan dilakukan. Kita bagi dua, ya, panjang si array-nya tersebut, ya. Jadi I ditambahkan J, kita bagi dua, ya. Dan di sini kita cek apakah tab in ke K. K ini nilai di sini berarti nilai tengah-tengah hasil pembagian ini apakah sama dengan bilangan yang dicari nilainya. Kalau ya kita set ketemunya jadi 1. Kalau tidak, kita akan mengecek lagi, ya. Nah, di sini apakah tab K ini, ya, jadi nilai dari yang nilai batas kanan, ya, ini tuh nilai K ini misalnya hasil pembagian ini lebih dari bilangan yang dicari, ya. Jika iya, maka nanti nilai J ini akan nilai K ini akan dikurangi dan ini akan menjadi batas dari batas kanan, ya. Ubah nilai dari batas kanannya, ya. Dan selanjutnya dicek lagi, ya, apakah nilai si K ini, ya, lebih dari bilangan yang ini kalau misalnya tidak lebih dari bilangan yang dicari, ya, artinya dia mengecek nilai si K ini akan ditambahkan, ya. Jadi ini nilai batas kirinya, ya. Nah, ini kita keluarkan, akan muncul data yang dicari itu 89 ditemukan pada array indeks ke 8, ya. Nah, jadi ketika dilakukan pencarian data akan memunculkan nilai tersebut, ya. Nah, kalau misalnya di sini data yang kita cari katakanlah 100, ya. Nah, maka data tidak akan
temukan ya, karena data 100 ini tidak ada di yang dicari ya. Nah, itu ya untuk yang konsep pencarian bagi dua atau binary search ya, pola dan algoritmanya seperti itu ya. Jadi kita mengecek terlebih dahulu ya, jadi looping akan dilakukan ya. Nah, di sini kita akan mengubah ya. Nah, jadi pencarian bagi dua itu, jadi kita akan membagi nilai si panjang array ya. Tapi di sini kita cek terlebih dahulu, apabila si nilai yang kita cari itu ada di bagian ke tengah ya, ada di hasil pembagian ini misalnya, maka akan masuk kondisi sini. Jika tidak, maka kita akan cek ya. Nah, penelusuran akan dilakukan ya kalau misalnya ternyata si yang tadi yang nilai kanan dari nilai kanan dari batas kiri, ini kalau ini diceknya ini nilai kiri dari batas kanan ya, artinya kita cek apakah lebih dari bilangan yang dicari ya. Kalau misalnya ya maka nanti di sini akan mengubah nilai dari batas kanannya ya di sini. Jadi kalau misalnya tadi, jadi ini akan menelusuri untuk yang ke sebelah kiri, dan sedangkan ini akan menelusuri yang sebelah kanan ya. Ini nilai batas kanan dan batas kirinya diubah ya. Oke, seperti itu kalau dari saya. Oke, mungkin Bajang ada yang ditambahkan enggak, Pak? Baik, terima kasih Pak Erlangga. Udah jelas ya secara konsep dan coding. Boleh di close share dulu Pak Angga, share screen-nya, nanti kita akan lihat contohnya. Baik, coba aktifkan videonya dulu sebentar ya. Baik, ini konsep penting berikutnya ya. Yang lain juga sama penting ya. Jadi setelah belajar pengurutan, kita belajar pencarian ya. Pastikan ini logik berpikirnya sudah jelas, prinsip utamanya sudah ada gitu kan ya. Dan lagi-lagi kami mengingatkan, ini adalah beberapa cara untuk menguji orang-orang informatika ya di lapangan. Kalau Anda melamar kerja di dunia profesional, itu tidak jauh ditanya pengurutan atau pencarian dengan metode tertentu. Nah, tentu saja menghafal itu bukan cara yang dianjurkan gitu kan ya. Tapi Anda dituntut untuk memahami bagaimana cara kerja algoritma tersebut. Begitu ya. Jadi Anda lihat ini sangat kontras antara sequential search ya, pencarian beruntun, dengan pencarian bagi dua. Tapi tentu saja semua punya kelebihan kekurangan ya. Terlepas caranya mencari satu-satu sequential search gitu kan ya, tapi sequential search itu tidak ada urusan dengan data terurut atau tidak terurut gitu ya. Ini saya lebih menekankan ke analisisnya ya. Kalau Anda ingin belajar lebih lanjut, nanti Anda bisa ngambil mata kuliah pilihan analisis dan desain algoritma gitu kan ya. Jadi Anda fokusnya kepada menganalisis algoritma mana yang paling efektif, nah ke sana gitu kan ya. Oke. Sebelum saya menambahkan yang Pak Erlangga terkait bagi dua, saya ingin menekankan begini, sequential search itu kurang lebih caranya begini. Kalau di konser ya, ada ratusan penonton ya, saya mau mencari yang namanya Wijoyo misalkan. Nah, bagaimana cara sequential search bekerja? Maka saya masuk ke tempat konser lalu nanya satu-satu gitu. Misalkan penontonnya berdasarkan tiket yang terjual ada 100 orang, saya nyari satu-satu. Dari mulai penonton yang paling dekat pintu, saya tanya, Anda Wijoyo bukan? Gitu. Kalau bukan, terus saja maju. Jadi saya akan terus maju selama orang yang saya tanya bukan Wijoyo dan belum semua penonton saya tanya gitu. Terus saja gitu. Andai kata Wijoyo itu ada di konser yang ratusan orang itu penontonnya, tapi saya tidak tahu di mana tempatnya, menurut Anda pasti ketemu nggak dengan cara seperti itu? Ditanya satu-satu. Pasti ketemu nggak Wijoyo? Gimana? Saya mau nyari Wijoyo dari ratusan orang penonton dengan cara nanya satu-satu begitu. Pasti ketemu nggak? Pasti ya. Pasti ketemu. Hanya masalahnya apa?
Lama apa? Masalahnya lama kalau Wijoyo itu ada di ujung gitu. Betul nggak? Awas hati-hati nih, harus fair, harus adil ya. Saya setuju, ada potensi lama. Artinya, kata analisis dan desain algoritma, kasus terburuknya itu adalah kalau penontonnya 100, maka saya akan nanya 100 orang. Dan kebetulan yang ke 100 adalah Wijoyo. Betul nggak? Itu harus fair. Tapi jangan salah, kalau ternyata Wijoyo duduknya di depan pintu, begitu saya tanya, Anda Wijoyo bukan? Iya, selesai juga gitu. Ngerti nggak? Ya, jadi kasus terbaiknya itu adalah ketika Wijoyo berada di elemen pertama Ray. Gitu. Kasus terburuknya adalah ketika Wijoyo ada di elemen terakhir Ray. Saya nanya satu-satu. Alhamdulillah ketemu Wijoyo, senang gitu. Tanpa disadari, saya sudah nanya 100 orang. Gitu. Bayangkan kalau penontonnya puluhan ribu gitu. Ketemu tapi sudah elemen terakhir gitu ya. Jadi Anda harus fair menilainya. Tetapi apa unggulnya? Kata si sequential search, saya nggak peduli datanya terurut atau tidak terurut, tapi pasti saya bisa menemukan Wijoyo kalau Wijoyonya ada. Kalau Wijoyonya tidak ada, ya tidak ketemu. Tapi saya senang karena semua penonton sudah saya tanya gitu, dan saya tahu Wijoyo tidak ada. Begitu kurang lebih gitu kan ya. Nah itu cara cara sequential search ya. Nah itu disebutnya metode brute force ya, cara nyari yang mungkin kata orang tidak efektif kalau begitu katanya, kan begitu ya, seperti itu. Nah tapi perlu digarisbawahi ya, di tengah ketidakefektifan algoritma pencarian sekuensial, tapi ada banyak orang, ada banyak ahli gitu kan ya, yang takut dengan cara itu ya, yang takut dengan cara itu. Takutnya apa? Dalam konteks brute force attack ya, Anda serangan brute force ya, password secanggih apapun maka oleh metode ini bisa ketemu gitu ya, meskipun lama gitu. Karena dicarinya satu-satu gitu. Coba Anda sembunyi dalam tanda petik dari polisi di tengah jutaan orang, Anda merasa aman. Wah, polisi sedang nyari tuh, nanya satu-satu. Anda merasa aman karena ada orang jutaan di sana. Tapi Anda pasti merasa khawatir. Kenapa? Karena si polisi itu nyari satu-satu, ditanya. Ya mungkin 7 hari ke depan, atau 7 bulan ke depan, atau bisa jadi 7 tahun ke depan, baru dia nanya ketemu Anda gitu. Ngerti nggak? Ya, jadi pasti ketemu gitu. Nah itu ya. Nah sekarang balik lagi ke yang kedua. Apa sih kesaktian dalam tanda petik si binary search ya? Dengan catatan, dia hanya bisa sakti ketika datanya apa? Posisi datanya? Terurut kan ya? Oke, terurut. Baik, kita ambil respon satu, menghidupkan mic-nya. Misalkan Aldi, coba tes mic-nya aktif. Oke, ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, apa sih luar biasanya algoritma binary search asal datanya terurut? Kalau datanya ada 10.000, maka keunggulan si binary search itu kalau datanya terurut, maksimal paling capek pun kita nyari setengahnya saja. Berarti setengah dari 10.000 berapa? 5.000 kan? Tidak akan pernah nyari sampai 10.000 kasus terburuknya. Kalau sequential search itu, kasus terburuknya itu adalah sejumlah data. Kalau datanya 10.000, paling capek saya ketemu Wijoyo di ke 10.000 gitu. Kalau ini nggak nyampe, hanya setengahnya maksimal gitu ya. Mari kita buktikan. Pak Angga, tolong tayangkan yang itu, yang PPT yang ada data tadi yang sudah terurut. Aldi, boleh diaktifkan mic-nya ya, yang Aldi. Kita lihat ya, bagaimana kesaktian si binary search dengan catatan datanya sudah terurut ya. Kita akan lihat di tayangan yang tadi Pak Erlangga tunjukkan ya. Oke ya, datanya sudah terurut, lihat ya. 1598, ada berapa tuh data? 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 kan ya? Ada 20 ya? Betul ya Aldi? Ya Pak, ada 10. Oke, ada 20 ya datanya, betul? Ada 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 ya. Nah, 10 itu kasus terburuknya saya akan melakukan pencarian menebak yang dicari itu terburuknya adalah setengah dari N ya, setengah dari 10, 5 gitu kan ya. Oke. Nah, saya ingin menekankan apa yang disampaikan Pak Erlangga. Kata kuncinya itu adalah sebenarnya prinsip bagi dua itu adalah selalu nyari di tengah-tengah dulu gitu ya.
jumlah data dibagi 2, dibaginya pakai div, cari tengah-tengah, selalu ke tengah dulu, dinilai tengah gitu kan ya. Nah, kalau ketemu selesai, sudah sekaligus gitu ketemu. Kalau pas datanya di tengah-tengah. Tapi kalau tidak, nah ini yang harus Anda pahami ya. Kapan kita nyari ke kiri, kapan kita nyari ke kanan. Kapan kita ngerubah batas kiri, kapan kita ngerubah batas kanan. Itu kata kuncinya ya. Itu. Baik, sekarang coba Aldi mic-nya diaktifkan ya. Kita lihat, perhatikan. Mau nyari 18, perhatikan ya. Nyari 18. Mic-nya Aldi, itunya tuh. Iya, Nah, siap-siap. Kita nyari 18, lihat ya. Datanya 10. Berapa 10 bagi 2? 5. 5. Berarti tengah-tengahnya itu adalah data kelima ya. Kita gampangkan dulu konsepnya, jangan pakai array. Kalau array diisi kan dari 0 ya. Kalau Iya. 5 itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 28 kan? Betul, Aldi? Iya, betul, Pak. Nah, 28. Saya nyari 18. Nah, karena sudah ketemu tengah-tengahnya 28, saya tanya, apakah data yang di tengah-tengah itu 18? Karena kan saya nyarinya mau 18 kan? Ternyata betul atau bukan, Aldi? Bukan. Bukan. Nah, ini masalah gitu kan ya. Oh, ternyata bukan yang dicari gitu. Nah, dari sinilah kita periksa. Memang yang dicarinya berapa? 18. Yang kita lihat berapa? 28. Bandingkan. Masalah lebih kecil, lebih besar mah terserah Anda gitu. Di algoritma itu boleh dirubah. Yang penting konsisten. Kapan nyari ke kiri, kapan nyari ke kanan gitu. Ya. Itu yang paling penting. Saya mau memakai lebih kecil misalkan. Apakah ternyata 28. Saya tanya, apakah yang kita cari itu lebih kecil daripada 28 gitu kan ya? Iya. Ya, 18 itu ternyata lebih kecil daripada 28. Karena datanya sudah terurut, kita yakin kalau begitu data yang dicari itu ada di sebelah kirinya 28. Gitu. Ngerti nggak? Pasti yang dicari itu ada di sebelah kirinya 28. Maka dengan cara seperti itu, abaikan seluruh data yang ada di sebelah kanan 28. Kalau dalam tanda petik mah, buang saja. Gitu. Karena pasti 18 tidak akan ada di sebelah kanan 28. Ngerti nggak Aldi dan yang lainnya? Gitu ya? Iya, Pak. Nah, karena kita akan nyari ke sebelah kiri, nih ini konsepnya. Karena data itu ada di sebelah kiri nilai tengah, maka otomatis batas kanannya yang dirubah. Yang tadinya kanannya di 98, sekarang kanannya ada di nilai tengah dikurangi 1, di 28 sekarang. Jadi sekarang di 28 yang kedua, kebetulan 28-nya ada 2 ya, gitu. Jadi abaikan saja yang sebelah kanan 28 itu, karena nggak mungkin 18 ada di sana. Nah, gitu kan ya. Maka data kita tinggal 4, Aldi. 15, 18, 23, 28. Gitu kan ya. Gitu. Iya. Nah, lalu langsung dibagi 2 ya. Kalau misalkan 1, 2, 3, 4. 1 tambah 4, 5. 5 div 2 itu kan 2 ya. Iya. Betul. Nilai tengahnya 2. 2 itu ya 18 itu sendiri. Lalu saya tanya, apakah 18 sama dengan 18? Iya. Iya. Kamu. Gitu. Ya. Oke. Begitu ya. Jadi kapan nyari ke kiri, kapan nyari ke kanan gitu ya. Kapan batas kiri dirubah, kapan batas kanan dirubah gitu ya. Boleh stop share Pak Angga? Ya. Terima kasih Pak Angga. Nah, begitu ya intinya ya. Jadi kalau tadi misalkan di buku atau kata Pak Erlangga, jika nilai yang dicari lebih kecil dari yang nilai tengah, Pak, boleh nggak diganti lebih besar? Boleh, asal konsisten, gitu. Mau meriksa lebih besar yang pertama kan periksa dulu sama dengan tidak yang di tengah itu. Kalau sama dengan ya udah ketemu. Tapi kalau tidak, Anda boleh nyarinya mau lebih besar dulu, mau lebih kecil dulu. Nah, itu bebas. Mau lebih besar silakan, lebih kecil silakan. Yang penting konsisten. Tapi harus hati-hati, datanya terurut ascending atau descending juga. Maka di sini penting paham. Kalau Anda menghafal repot gitu ya, diganti tanda saja udah kacau. Diganti tanda lebih kecil. Anda menghafal lebih kecil, diganti lebih besar, gagal algoritma Anda. Anda ngapalnya algoritmanya ascending terurutnya, dirubah descending, salah lagi algoritmanya. Tapi kalau Anda paham, mau mainnya lebih besar, mau mainnya lebih kecil di pemeriksaan, mau datanya ascending, mau datanya descending, Anda prinsipnya adalah nilai tengah itu yang dicari bukan. Oke, kalau bukan kita harus nyari kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kalau nyari ke kiri, batas kanan yang dirubah. Kalau nyari ke kanan, batas kiri yang dirubah. Gitu.
Itu prinsip utamanya gitu kan ya. Jadi mohon ini dipahami gitu kan ya. Makanya kenapa konsepnya kita sampai Anda membuat video di tugas itu gitu ya. Karena prinsipnya belajar dulu, paham dulu, lalu ajarkan kembali gitu kan ya. Nah, dengan di video itu Anda belajar mengajarkan kembali. Anda coba baca buku Bersin ya, Bersin bukan Bersin ya, Bersin ya. Tentang konsep belajar. Belajar itu dari mulai membaca, melihat, menonton, dan ternyata puncak belajar tertinggi itu adalah mengajar. Enggak. Puncak belajar tertinggi itu adalah mengajarkan ilmu kita gitu. Jadi kalau Anda sudah belajar paham dari membaca gitu kan ya, menelaah, menonton video dan lain sebagainya, cara tertinggi itu adalah mengajar, karena dengan mengajar itu adalah Anda memahami terlebih dulu lalu menyampaikan ke yang lain. Nah, sebenarnya yang kita pakai prinsip itu supaya Anda di level belajarnya itu yang paling tinggi. Nah, maka pada saat Anda di tugas sedang membuat video, itu kelihatan bahwa Anda harus belajar dulu gitu. Kayak gitu ya. Jadi mohon bagian ini dari mulai pengurutannya, bubble shot, selection shot, kemudian insert, quick shot, binary search, sama sequential search, harus Anda pahami gitu kan ya, harus Anda pahami bolak-balik algoritmanya bagaimana Anda bisa menjelaskan ya, dengan catatan prinsipnya begini, naratifnya dulu, konsep, turunkan jadi peseduh kode, lalu level paling rendah abstraksinya adalah coding, apapun bahasanya gitu, apapun bahasanya gitu kan ya. Jadi coba dong jelaskan tentang binary search, Anda bisa menjelaskan, coba peseduh code-nya gimana, saya masih kurang ngerti, turunkan jadi peseduh code. Oke, agak mengerti sekarang. Coba kalau di coding bagaimana? Nah, baru lebih paham coding. Gitu kan ya? Itu seperti itu ya. Jadi mohon dipelajari. Itu yang bisa ditambahkan ya, Pak Angga. Terima kasih, saya menambahkan saja. Dan mohon izin, saya mulai 8.30 mau siap-siap, Pak Angga ya. Ada bentrok kegiatan. Ya, okay. Ya, buat yang lainnya, saya mohon izin ya, dilanjutkan sama Pak Erlangga ya. Oke, Pak Angga dan yang lain mohon izin ya, saya live duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, oke. Jadi saya juga tidak akan menambahkan terlalu banyak lagi ya. Jadi itu ya. Jadi konsep dari searching ya, berdasarkan yang tadi searching itu terdiri dari sequential search dan juga dari binary search ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Jajang kelebihan dan kekurangan masing-masing metode ya. Yang pertama sequential itu kelebihannya kita bisa mencari apapun datanya, baik itu dalam bentuk data yang sudah terurut maupun yang belum terurut ya. Kelebihan dari sequential, sedangkan kelebihan dari binary search itu ya, kita bisa mempersempit ruang pencarian dengan cara membagi dua data tersebut berdasarkan panjangnya. Ya, jadi kita bisa lebih optimal dalam melakukan proses pencarian data ya untuk yang binary search ya. Ada juga kekurangannya dari masing-masing metode ya. Kalau tadi kelebihannya, terus kekurangannya yang pertama itu adalah sequential search. Kekurangannya itu kita harus menelusuri data satu per satu ya. Kalau di contoh tadi kan datanya masih sedikit ya, hanya ada 5 data array of record ya. Coba kalau kalian bayangkan kalau datanya itu lebih dari 5, misalnya ada 100, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ya. Kita harus mencari satu persatu data dan itu akan memakan waktu yang sangat lama ya, dan itu akan memakan proses yang sangat lama ya. Beda halnya dengan binary search ya. Kekurangan binary search ini kita harus melakukan sorting terlebih dahulu ya. Jadi ini tidak bisa dilakukan dengan data yang acak. Datanya harus terurut baik secara ascending maupun secara descending ya. Baru kita bisa melakukan pencarian datanya ya. Nah, untuk selanjutnya untuk implementasi dari metode searching ini baik menggunakan sequential maupun binary, itu silakan ditambahkan ke tugas kalian yang kemarin ya, array of record data mahasiswa ya. Nah, silakan tambahkan suatu menu pencarian. Contohnya tadi aja seperti yang di sequential search ya, mencari data mahasiswa berdasarkan NIM ya. Kenapa dipilih NIM? Karena NIM itu adalah data yang paling unik
setiap mahasiswa itu memiliki NIM yang berbeda, walaupun nama mahasiswa itu sama. Ya, misalnya ada yang namanya Salwa itu ada dua, misalnya ada Salwa Iklima atau Salwa, misalnya ada Salwa Rahmania misalkan ya. Kan dua-duanya Salwa ya. Kalau kita cari berdasarkan nama, yaitu kadangkala tidak terlalu unik. Ya, kita patokannya itu mencari berdasarkan NIM. Ya, Salwa yang A, NIM-nya berbeda dengan Salwa yang B. Ya, jadi kita bisa mengetahui dari data NIM-nya. Ya. Nah, silakan pencarian itu gunakan dua metode ya. Jadi metode ini harus diimplementasikan dalam program tugas kalian ya, atau dalam bentuk array of record. Jadi nanti ada pilihan nih. Nanti pengguna kalau ingin mencari data mahasiswa berdasarkan sekuensial, tinggal si pengguna mengentrikan NIM-nya. Kalau tadi contoh saya kan menggunakan hardcode ya, NIM sudah dimasukkan ke dalam data variabel. Kalau ini tidak ya, NIM diinputkan oleh pengguna melalui keyboard misalnya ya. Nanti akan muncul data yang dicari berdasarkan metode sequential search ya. Ini datanya ya. Yang kedua itu misalnya kalau kita mencari dengan menggunakan metode yang binary search ya. Nah, binary search, nah berarti kan harus ada pengurutan terlebih dahulu ya, sorting. Nah, silakan kalian mau pilih metode sorting yang mana yang menurut kalian lebih efisien. Pilih salah satu dari 4 metode yang kelas sorting sebelumnya dibahas, yaitu antara quick sort, selection sort ya, misalnya ada juga Bible sort ya, dan metode sorting yang satu lagi yaitu silakan kalian gunakan metode-metode sorting tersebut ya. Awal mulanya kan kalau tadi saya demokan datanya itu menggunakan hardcode ya yang sudah terurutnya ya. Nah, silakan kalian gunakan metode sorting yang sudah dipelajari ya, gunakan mana yang menurut kalian paling cepat dan paling efektif serta paling efisien ya. Nah, itu gunakanlah, bisa pakai quick sort, bubble sort, selection atau insertion sort ya. Nah, silakan gunakan 4 metode sorting tersebut, menggunakan salah satunya ya untuk tugas kalian ya. Jadi nanti tugas kalian lengkap ya, menampilkan array of record, menampilkan pengurutan dan juga menampilkan pencarian ya. Bisa dipahami ya untuk tugas tambahannya ya. Oke, paling itu saja dulu untuk perkuliahan kali ini. Untuk nanti Salwa, halo. Iya, Kak. Nanti mohon dicatat ya siapa saja yang hadir di perkuliahan kali ini, dan juga jangan lupa untuk meng-approve di meng-approve di spot perkuliahan kita kali ini ya, Salwa ya. Gitu. Baik, Kak. Nah, jadi untuk minggu depan kita lihat lagi ya, apakah sudah masuk dalam minggu libur menjelang Idul Fitri atau tidak ya. Nanti akan diinfokan ke KM ya, karena materi untuk setelah UTS yaitu kurang lebih sudah semua dipaparkan ya, mengenai sorting dan juga mengenai searching ya. Selebihnya nanti ke depan mungkin akan lebih banyak ke latihan dan juga pemahaman konsep ya. Oke, paling itu saja dulu dari saya. Saya akhiri perkuliahan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.